Komisi Pemudaan Kepikepan Jogja Timur masih baru, masih Oktober, masih belajar. Oke. Gambar aku jadi hijau lagi. Stop dulu ya. Sebelum lanjut nonton videonya, klik subscribe, jangan lupa Klik like. klik lonceng notifikasinya. selamat menonton. Terima kasih. Berkah dalam. Halo semuanya. Halo Mbak. Ada CBR tapi bukan motor. Apa tuh Mbak? Calling bareng Romo. Halo semuanya, halo Ave, halo Jaya. Halo. Halo Mbak. Ini akhirnya kita bertemu lagi walaupun masih daring nih karena masih ada COVID di mana-mana, guys. Sedih. Iya nih kawan, untuk keamanan bersama kita juga jadi harus menghargai protokol yang sudah ditetapkan. Benar. So teman-teman semua jangan kemana-mana ya, nonton kita aja di sini. Sebelum mulai ke pembahasan kita kali ini di Calling bareng Romo, perkenalan dulu yuk teman-teman. Aku Dita. Kalau aku Jaya. Dan aku Ave. Nah, kayaknya pembahasan kita hari ini bakal seru banget sih Mbak dan Mas Jaya. Kira-kira tema CBR hari ini apa sih Kak? Tema CBR kali ini tuh temanya LDR. Tahu nggak tuh LDR? Kok LDR? Apa itu LDR? Long Distance Religion. Jadi kita bakal ngomongin tentang yang berbau beda agama. Olah, tentang beda agama toh. Oh ya, ngomongin tentang beda agama nih, kita kedatangan tamu spesial nih yang expert di bidang ini. Wow. Siapa tuh? Oke, kita langsung panggil aja ya. Kita sambut Romo Yudo. Halo. Halo. Romo. Halo Romo. Halo. Romo. Ya, halo. Gimana Sehat? nih kabarnya Romo? Oh, sehat. Di sana semua sehat? Puji Tuhan. Sehat Puji Bu. Tuhan. Puji Tuhan. Syukur ya. Kayaknya di sini masih ada yang belum kenal sama Romo nih. Kayaknya enakan kita kenalan dulu sama Romo. Silahkan. Oke, nama saya Vincenzius Yudo Widianto, PR. Kalau panggilannya Romo Yudo biasanya. Aslinya dari Bantul, Jakarta, dan sekarang tugas di Paroki Kalasan sebagai vikaris parokia. Itu Wow. perkenalan saya, ya. Romo ini juga salah satu moderator ini nih. Komisi Kepemudaan Jogja bagian Timur. Bener nggak sih, Bang? Ya, Komisi Pemudaan Kepikepan Jogja Timur masih baru, masih Oktober, masih belajar. Oke. Gambar aku jadi hijau lagi. Oke, itu tadi perkenalan dari Romo Yudo. Selanjutnya kali ini kita mau bahas dalam CBR kali ini tuh kita mau bahas tentang hubungan beda agama, Bang. Oh ya, oke. Nah, gimana itu? Mau apa yang diketahui? Boleh cut dulu nggak sebentar? Bintang kecil di langit yang biru. Ya, lanjut. Tadi sampai mana? Oke. Saya. Ada pertanyaan nih Romo saya. Ini kan kita bicara tentang hubungan beda agama kan. Ya. Kalau di Alkitab tuh ada nggak sih bacaan yang membahas tentang hubungan beda agama? Oke. Kalau yang langsung menunjuk soal beda agama itu memang di Alkitab tidak banyak ya, dan mungkin tidak ada langsung menunjuk itu. Tapi memang ada di surat 2 Korintus bab 6 ayat 14 sampai 15 itu Santo Paulus sempat menuliskan agar orang-orang yang percaya pada Kristus itu tidak menikah dengan mereka yang belum percaya. Tapi tentu konteksnya adalah bahwa Korintus itu kota besar, kota yang
moralnya waktu itu juga kurang terlalu baik, tentu ada kekhawatiran kalau orang Kristen atau pengikut Kristus waktu itu menikah dengan mereka yang belum percaya Kristus, lalu akhirnya hilang gitu loh imannya. Ya memang kekhawatiran itu sampai sekarang juga masih ada, pasti itu. Dan setiap agama rata-rata juga menganjurkan kalau menikah ya atau pacaran ya seagama gitu loh maksudnya. Karena dengan kekhawatiran itu, karena kan namanya perbedaan itu pasti ada potensi konfliknya dan lain sebagainya. Maka gereja pun juga menjadikan beda agama sebagai halangan nikah. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan itu ya, kalau dalam gereja itu kan perkawinan campur ada dua ya, beda agama dan beda gereja. Nah kalau yang dimaksud beda agama itu adalah perkawinan antara orang Katolik dan orang-orang yang non-baptis, misalnya Islam, Hindu, Buddha, ateis. Nah itu namanya perkawinan beda agama. Kalau perkawinan beda gereja itu perkawinan antara orang Katolik dengan orang yang baptis di luar Katolik, ya, misalnya Kristen GKJ, misalnya GKI dan lain sebagainya, itu beda gereja. Nah untuk beda agama ini memang gereja mengatakan ini halangan, tapi beda gereja itu larangan. Ada perbedaan sih di situ, nanti saya jelaskan selanjutnya. Tapi intinya memang dua-duanya ini sama seperti tadi, kekhawatiran tadi, orang itu kalau bersama-sama kan perlu mempunyai visi yang sama, juga imannya juga saling menguatkan. Maka perbedaan agama maupun perbedaan gereja kadangkala bisa membuat orang tidak sama secara visi dan misinya. Jadi harapannya kalau seagama dan sama visi misi, kerjasamanya jadi lebih baik. Harapannya seperti itu. Tuh. Begitu. Jadi berarti ada larangan dan halangan ya Romo nih. Ya. Seperti Romo bilang tadi. Ya. Nah, kalau menurut Romo nih, kalau kita misalnya suka sama orang yang beda agama, menurut Romo sendiri mending berlanjut atau mending mundur, udah sampai sini aja kayak gitu? Nah, ini pertanyaan nggak mudah loh dijawab untuk dikatakan, untuk dijawab gitu ya. Misalnya saya mengatakan, wah terus aja, saya dimarahi gereja. Kalau saya ngomong, wes rasa gue mundur aja. Nah itu yang sudah jatuh cinta itu, cinta saya sudah tertambat padanya Romo. Romo tidak tahu apa artinya cinta. Bisa jadi kan begitu, tetapi kalau bagi saya, orang yang sudah berani pacaran atau bahkan sudah berani memutuskan untuk menikah, itu kan sudah orang yang dewasa ya. Dan orang yang dewasa itu berarti orang itu berani juga untuk memutuskan sesuatu berdasarkan konsekuensinya juga. Tidak hanya yang indah-indah saja. Nah, kalau kamu misalnya suka kepada orang yang berbeda agama maupun beda gereja, sudah juga dipikirkan konsekuensinya belum? Sudah memikirkan langkah ke depan belum? Sudah apa dan lain sebagainya. Ya kalau berani dengan konsekuensi yang ada, ya berani maju silahkan. Tapi kalau tidak berani, jangan nekat, jangan ojo wani-wani lah, jangan terlalu berani. Tapi makanya sebagai orang yang dewasa saat menjalin hubungan juga harus mempertimbangkan segala hal agar bukan soal beda agama, soal beda agamanya, tetapi soal kita mantep berani menanggung konsekuensi itu. Nah konsekuensinya apa nanti bisa saya ceritakan lebih lanjut dalam penjelasan berikutnya, karena memang gereja akhirnya memberi peluang memang untuk menikah beda agama. Kalau misalnya saya ditanya ya, kalau nikah beda agama itu boleh nggak Romo? Jawaban saya nggak boleh. Nah tapi kalau saya mau nikah gereja beda agama gimana? Ya ada prosesnya, gereja memberi peluang. Jadi gitu. Oh gitu ya Romo. Kalau misalnya nih ya mau ada orang pacaran udah cinta banget terus gak mau pisah. Nah terus terusan nih mau nikah, itu ada nggak sih mau solusi dari gereja untuk bisa melanjutkan perkawinan itu? Nah ya itu tadi yang aku sampaikan ya, bahwa kalau misalnya orang itu memang sungguh-sungguh sudah saling mencintai, saling mantap, lalu berpikir bahwa ke depan segala konsekuensi bisa kuhadapi, saling ngobrol satu dengan yang lain, juga saat pacaran soal agama ini tidak menjadi konflik yang tinggi, lalu akhirnya mau masuk menikah, gereja bisa memberikan peluang, gereja ada langkahnya gitu ya.
di hukum gereja, di kitab hukum kanonik itu disebutkan bahwa perkawinan campur itu memang dilarang dan menjadi halangan. Tadi sudah saya sebut ya, perkawinan campur itu beda gereja dan beda agama. Nah, kalau beda gereja itu kan larangan, butuh izin namanya. Nah, kalau beda agama itu halangan, berarti butuh dispensasi. Ini ditangkap dulu ya. Kalau larangan itu tidak membuat perkawinan itu tidak sah, tetapi kalau halangan itu membuat perkawinan itu tidak sah. Nah, sekarang kita fokus saja ke yang beda agama ini, karena kalau tidak mendapat dispensasi, perkawinannya pasti tidak sah. Walaupun nanti juga apa yang saya jelaskan itu harus dilakukan oleh pasangan beda gereja. Jadi ini dua-duanya sama. Tapi kalau beda agama, nanti perkawinannya jadi tidak sah. Yang perlu dilakukan adalah satu, memastikan pasangan yang non-Katolik itu benar-benar bebas, belum pernah menikah sebelumnya. Nah, kenapa saya katakan yang non-Katolik? Karena kalau orang Katolik sudah nikah atau belum, caranya ngecek gampang ke surat baptisnya. Jadi nanti cek ya masing-masing surat baptismu itu pasti ada tulisan sudah menikah dengan. Nah, kalau masih kosong berarti dia belum pernah menikah sah secara Katolik. Kalau sudah menikah pasti ada tulisannya itu di situ kayak gitu. Nah, ini pastikan yang non-Katolik itu belum pernah nikah, maka perlu membawa 2 orang saksi untuk membuktikan bahwa dia memang belum pernah nikah. Ya, saksinya bukan saksi yang ambil dari pinggir jalan, tetapi saksi yang sungguh tahu orang yang non-Katolik itu. Lalu syarat yang kedua adalah pihak Katolik berjanji kepada gereja. Janjinya ada 2, yaitu janji menjaga iman, maksudnya tidak pindah agama ya, atau tidak pindah gereja. Lalu janji yang kedua adalah setelah menikah nanti kalau punya anak akan mengupayakan pendidikan anak secara Katolik. Itu yang konkretnya adalah dengan membaptiskan anaknya secara Katolik. Nah, kalau itu sudah dilihat itu syaratnya memenuhi, maka romo paroki berhak mengajukan dispensasi atau izin agar mereka bisa nikah beda agama maupun beda gereja. Tapi kalau romo paroki mempunyai penilaian bahwa memang mereka nggak ada ini ya, yang Katolik itu kayaknya nggak ada niat menjaga iman atau mendidik anak secara Katolik, ya nanti nggak dimintakan dispensasi. Nah, kalau kayak gitu nggak bisa menikah. Jadi ada langkah-langkahnya, ada syarat-syaratnya. Itu kurang lebih. Oke, jadi ada beberapa syarat dan beberapa hal yang harus disepakati. Dari situ, kalau menurut Gereja Katolik, bagaimana tata cara pernikahan beda agama dan beda gereja? Apakah sama atau beda? Beda gereja dan beda agamamu. Sama atau enggak sih tata caranya pernikahannya? Kalau tata caranya di Gereja Katolik kurang lebih sama ya. Cuma urut-urutannya tadi itu agak beda, dan sama yang Katolik pun ya kurang lebih sama, walaupun urutannya tadi kalau sama-sama Katolik nggak ada itu tadi yang ngecek belum nikah dan lain sebagainya, itu nggak ada. Lalu ada syarat berjanji itu nggak ada. Tapi kalau beda gereja dan beda agama, langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Cuma memang ada sedikit perbedaan berkaitan dengan pelaksanaannya ya. Jadi kalau pelaksanaan nikah beda agama maupun beda gereja itu kan tetap di Gereja Katolik ya, tetap di Gereja Katolik. Jadi tetap di Gereja Katolik. Kalau itu dilaksanakan di luar Gereja Katolik ya, misalnya orang Katolik nikah dengan orang Islam di KUA itu kan perkawinan yang tidak sah ya, tidak sah menurut Gereja Katolik. Karena orang Katolik kalau sudah dibaptis, entah bayi entah dewasa, itu kalau menikah harus di hadapan imam dan 2 orang saksi. Kalau tidak begitu, dia menikah tidak sah. Jadi kalau orang itu sudah pernah dibaptis, pas menikah harus di hadapan imam dan 2 orang saksi. Maka kalau menikahnya di KUA, orang Katolik, tapi menikah di KUA, itu bukan perkawinan beda agama ya, nanti jangan dikira sama, itu tidak sah perkawinannya. Sementara yang dimaksud perkawinan beda agama adalah perkawinan orang Katolik dengan orang Islam, Hindu, Buddha, tapi di Gereja Katolik. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau orang Katolik misalnya menikahnya tidak di dalam Gereja Katolik, itu perkawinannya kan tadi tidak sah. Maka dia dilarang untuk
menerima komuni dan sakramen-sakramen yang lainnya. Nah, kalau seperti itu ya nanti tetap harus sudah harus membereskan perkawinannya dalam gereja Katolik. Tapi kalau perkawinan beda gereja, memang bisa dimungkinkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan di gereja Kristen. Tetapi itu pun harus ada izin, itu pun harus ada dispensasi lagi dari namanya ordinaris wilayah. Ordinaris wilayah itu ya di cap umum itu namanya ordinaris wilayah. Jadi mungkin dengan alasan yang berat, misalnya ya yang Kristen itu pendeta muda, misalnya gitu itu. Kalau dia nikah di gereja Katolik terus dia kehilangan pekerjaannya, tapi dia nggak memaksa calonnya ini untuk jadi Kristen, tapi tetap Katolik nggak apa-apa, tapi pernikahannya buat di gereja Kristen. Nah itu nanti bisa diberikan dispensasi tentang namanya dispensasi aforma kanonika, tapi itu teknis sekali. Pokoknya bisa menikah di gereja Kristen seperti itu bisa diberikan dispensasi dan izin juga, izin untuk menikah di sana. Jadi kalau beda gereja masih mungkin itu, tapi kalau beda agama belum pernah ada izin atau dispensasi untuk menikah di luar. Oke, Mo. Nah kalau misalnya nih Mo, pasangan itu udah terlanjur menikah, tapi nggak pakai tata cara Katolik nih, apakah nanti harus melakukan pernikahan itu lagi secara Katolik atau nggak harus ya Mo? Nah itu tadi yang saya jelaskan ya, bahwa kalau ada orang Katolik nikah di luar gereja Katolik itu kan tidak sah ya perkawinannya. Dan kalau tidak sah kan dia kena sanksi itu tadi, tidak boleh terima komuni dan sakramen-sakramen yang lainnya. Ya kalau ada orang Katolik yang mengalami itu, memang akhirnya perlu untuk membereskan perkawinannya, atau kalau tadi disebut menikah lagi di gereja Katolik gitu ya, untuk membereskan perkawinannya secara Katolik. Ya itu memang perlu dilakukan. Kalau itu sudah dilakukan, maka yang Katolik ini boleh menerima komuni dan sakramen-sakramen yang lain juga. Tapi tolong dibedakan dengan ini ya. Kalau misalnya ya ada orang Islam nikah dengan orang Islam di KUA, lalu akhirnya mereka dibaptis dua-duanya, nah itu nggak perlu lagi menikah sebenarnya. Karena perkawinan orang Islam dengan orang Islam itu sudah sah, maka ketika dibaptis itu tidak perlu namanya pemberesan di gereja Katolik. Sama seperti orang Kristen nikah dengan orang Kristen, lalu akhirnya dua-duanya diterima jadi Katolik, itu nggak perlu pemberesan lagi. Yang perlu, maka harus dibedakan. Yang perlu dibereskan itu misalnya orang Katolik nikah dengan orang Islam di KUA gitu ya. Lalu kan ini nggak sah. Maka orang Katolik ini tidak boleh terima komuni dan sakramen-sakramen yang lain. Jadi nanti harus dibereskan di gereja. Jadi jangan salah. Nanti jangan sampai ada orang Islam nikah dengan orang Islam di gereja Katolik, nikah dengan orang Islam di KUA, kan Islam nikah di KUA kan sah ya. Lalu salah satu dibaptis terus mengatakan, kamu nggak boleh komuni, kan kamu belum nikah gereja. Bukan begitu. Itu sudah sah perkawinannya. Nah itu beda. Nanti cara perlakuannya juga beda. Jadi tolong bisa membedakan itu. Tapi kalau orang Katolik nikah dengan orang Islam di KUA itu kan tidak sah. Nah yang Katolik ini tidak boleh komuni, ini bisa dibereskan gitu. Oh baik. Itu jatuhnya jadi kayak pembaruan janji perkawinan nggak semua yang tadi kamu sebutin? Kalau tadi sebelumnya nikah di mana terus mereka masuk ke Katolik? Nah, enggak, ini kalau ya yang dimaksud pembaruan janji perkawinan itu yang gimana dulu? Yang itu, yang bulanan itu atau gimana? Bukan, maksudnya dia yang tadinya bukan Katolik, nikahnya di KUA atau nikah secara gereja Kristen atau apapun itu, terus mereka akhirnya masuk ke Katolik, itu kan tetap harus ada kayak apa ya? Apa? Pernikahannya secara Katolik gak sih? Atau memang sudah cukup aja kayak gitu aja, nggak perlu? Sebenarnya sudah cukup, nggak perlu. Karena perkawinan yang dulu kan sudah sah, gitu loh. Lalu tidak perlu lagi pengesahan secara gereja Katolik, gitu maksud saya. Nah, tapi kadang-kala orang tuh nggak mantep itu loh. Aku belum nikah tak cara gereja kok gitu. Lalu akhirnya ada itu pacara itu yang membacakan janji nikah itu. Tapi itu
tidak mengubah apa-apa. Maka beda kalau orang itu dulu nikah tidak sah, maka perlu disahkan. Tapi kalau dulu sudah sah, ya gereja nggak usah utak-utak, wong itu memang sudah sah kok. Jadi seperti itu kurang lebih dipahami. Ya memang kita bicara soal beda agama ini sangat kecil gitu loh. Karena perkawinan Katolik itu cukup luas pemahamannya. Ya nanti untuk kesempatan lain lah. TPR berikutnya. Mungkin kasih Tiger. Kalau ini loh, kalau misalnya dia beda agama kan tetap yang utama kan kalau misalnya dia Katolik harus nikahnya di gereja. Itu tuh kalau misalnya dia sudah nikah harus ada ketentuan nggak harusnya nikah di gereja atau memang boleh diperbolehkan untuk nikah di KUA atau di gereja Kristen dulu terus nanti baru dinikahkan di gereja dengan dua cara tata perayaan berarti kalau kayak gitu ya nggak sih boleh atau gereja melarang sih itu ya kalau ada terjadi perayaan itu sebenarnya dilarang. Jadi kalau orang mau menikah beda agama maupun beda gereja itu biasanya disarankan tetap di gereja Katolik, terutama beda agama ya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, kalau beda gereja mungkin ada dispensasi atau izin untuk menikah di pelaksanaannya di gereja Kristen, pelaksanaannya. Walaupun itu secara Katolik juga pengurusannya. Nah, kalau dalam beda agama itu ya di gereja belum ada izin atau dispensasi untuk menikah di luar gereja untuk kasus perkawinan beda agama. Tapi memang harus diakui kadang-kala terjadi itu seperti yang disampaikan oleh kita tadi, nikah di KUA dulu baru di gereja, nikah di gereja Kristen dulu baru di gereja, karena kadang menjembatani orang-orang yang wah pokoknya rame gitu loh, karena kan kadang keluarga tidak terima dan lain sebagainya. Ya itu tidak ideal, itu pilihan terakhir dari yang terakhir. Kalau bisa ya gereja Katolik dibicarakan bagaimana itu pilihan terakhir dari yang terakhir ya itu sebenarnya tidak boleh oleh gereja, tapi gereja pun tetap akan membantu kalau ada orang yang melakukan itu. Gereja kita itu baik, banyak hal bisa dibantu sebenarnya gitu. Romo aku boleh nambah nggak sih? Boleh, silahkan, santai aja. Kan tadi kan Romo cerita kalau misalnya nih perkawinan beda agama itu nggak direstui sama orang tua, itu tuh emang dibolehin sama gereja atau gimana? Ya, gereja bisa menikahkan karena aturan di negara kita kalau sudah 21 tahun ke atas dia berhak menentukan pilihan arah hidupnya, baik pindah agama maupun juga menikah. Maka kalau misalnya ada orang usia 27 dan 23 gitu ya, mau menikah gitu tapi tidak direstui orang tua, gereja pun tetap bisa menikahkan. Karena syarat sahnya perkawinan itu tidak menyangkut restu orang tua gitu loh maksudnya. Kalau menurut hukum gereja loh ya, kalau menurut hukum gereja. Tapi secara adat, budaya memang aneh ya, mau menikah kok tidak ada restu orang tua. Tapi gereja bisa menikahkan, dan kalau ditanya apakah Romo punya pengalaman begitu ya pernah. Bahkan yang tadi pertama saya nikahkan itu yang datang cuma saya, terus mantene, terus 2 saksi, terus 1 orang umat. Udah, nggak pakai kur, nggak pakai lektor, masjinar, enggak. Dan itu sah secara gereja Katolik karena mereka sama-sama yakin mau menikah beda agama dan beda suku sih waktu itu, makanya tidak disetujui kayak itu. Tapi ya memang harus hati-hati, bisa jadi lalu dilaporkan polisi. Ya bisa, saya pernah dilaporkan polisi karena ada hubungan yang tidak direstui lalu saya tetap nikahkan gitu ya, dilaporkan polisi. Tapi ya lolos karena secara hukum memang sudah bisa menikah. Itu memang ya harus hati-hati, bisa masuk penjara. Seorang Romo masuk penjara gara-gara menikahkan seseorang. Oke, baik. Itu ya. Tapi itu pernah terjadi sampai dilaporkan, tapi ya lolos. Itu aja sih. Yang penting berarti tadi ya Mo, 2 orang saksi, imam dan pengantinnya. Iya nggak? Jadi orang sah dalam gereja Katolik itu menikah di hadapan imam dan 2 orang saksi. Itu tata caranya seperti itu.
Tuh. Jadi dia nggak dapat restu orang tua, nggak beda suku, bodo amat kan jadinya. Kalau tetap tata cara Katolik, gereja Katolik mereka tetap sah gitu kan? Ya, secara gereja Katolik sah, cuma ya itu adat, istiadat, kebiasaan itu kan juga harus dipertimbangkan loh. Nanti bisa disumpahi seumur hidup, nggak tahu saya. Tapi kalau ditanya pernah belum, ya itu pernah. Bahwa saya pernah menikahkan seperti itu, dilaporkan polisi juga pernah, diancam juga pernah, karena kan mereka tahu bahwa saya yang ngurusin terus diancam. Ya itu baik dari yang Katolik maupun yang tidak ya. Jangan dikira cuma yang nonton. Gitu. Oke Romo, kalau dari Romo sendiri ada nggak sih Romo pengalaman yang menarik tentang pasangan beda agama yang mungkin pernah konsultasi ke Romo tentang hubungan? Oh ya ada sih soal itu. Baik yang sebelum nikah maupun yang sesudah menikah itu ya. Kalau yang ya ini saya bagi dua aja ya, yang sebelum nikah itu saat pacaran, atau biasanya sih datang itu ketika mau persiapan menikah gitu sih biasanya. Mereka mulai mencari-cari soal beda agama itu bagaimana. Ya kadang ya itu tadi kurang lebih kadang tidak direstui orang tua, lalu harus bagaimana. Kadang orang tua mempersulit, tapi kadang juga pihak Katoliknya itu memang tidak niat untuk nikah beda agama. Dia pengennya memang sudah pindah agama. Jadi ketika disuruh berjanji begitu, dia nggak mau karena memang niatnya ya pindah agama begitu loh. Maka dia mau menikah di gereja itu ya hanya karena menyenangkan orang tuanya saja, agar seolah-olah itu tetap nikah di gereja Katolik kayak gitu. Ya kalau kondisinya seperti itu, gereja pasti tidak memberi dispensasi, dan waktu itu saya juga tidak memberi dispensasi. Ya sudah, silahkan kalau mau menikah di agama lain, karena dia nggak mau berjanji, maka syarat tadi tidak terpenuhi. Ya kurang lebih seperti itu ya. Tadi itu diancam, lalu ya kadangkala dilaporkan dan lain sebagainya. Itu kalau sebelum menikah. Tetapi memang konsekuensi atau efek itu umumnya dialami sesudah menikah ya. Karena kalau saat pacaran atau saat persiapan nikah itu kadang ya namanya orang mau nikah ya, yang dipikirkan yang indah-indah. Kemudian saat pacaran juga tidak terlalu memikirkan berbagai macam hal, walaupun ada juga yang memikirkan itu sih, tapi kan kadang tidak semua. Tapi sesudah menikah seringkali itu menjadi masalah. Soal agama itu seringkali menjadi masalah. Beberapa kali saya mendapat tamu baik suami maupun istri yang bercerita kalau pasangannya itu berubah. Jadi memang rata-rata dengan mereka yang menikah dengan orang Islam ya, jadi pernah suatu hari seorang suami itu datang kepada saya lalu mengeluhkan karena istrinya berubah, menuntut suami ini untuk jadi Islam. Penyebabnya adalah karena si istri ini terpengaruh teman-temannya yang mengatakan, kalau suamimu udah Islam kan kamu nggak punya imam, berarti kamu nggak bisa masuk surga. Nah istri ini kan ya jadi terpengaruh lalu takut, lalu akhirnya ya berpikir lalu menuntut suaminya untuk pindah Islam. Padahal sebelumnya baik-baik saja, di awal nikah juga baik-baik saja, saling menghargai, saling pokoknya baik, menyayangi, mendidik anak. Tapi karena pengaruh gitu lalu istrinya jadi berubah. Seorang istri juga pernah datang ke saya bahwa suaminya sekarang melarang untuk ke gereja. Padahal di awal nikah itu diantarkan, pas pacaran ya diantarkan, bahkan suaminya ikut ke gereja. Tapi setelah nikah lalu ya sama juga pengaruh dari teman-temannya, mungkin dari gurunya juga yang mengatakan, kamu kan suami, kok anak-anakmu dan istrimu kok tidak Islam, berarti kamu gagal sebagai imam, kamu tidak mendapat surga. Seperti itu juga, takut. Lalu akhirnya menuntut istrinya dan anak-anaknya juga menjadi Islam. Itu yang terjadi, pengalaman yang terjadi, dan itu konsekuensi dari perkawinan beda agama itu juga seperti itu. Karena gereja tidak bisa mengontrol isi ajaran agama lain ya. Gereja bisa mengontrol ajarannya, tetapi ajaran agama lain kan gereja tidak bisa mengontrol. Maka kalau ada orang yang misalnya nikah beda agama, akhirnya pasangannya berubah, nah itu resiko yang harus ditanggung juga efek dan konsekuensinya. Karena apa? Karena kayak yang tadi saya ceritakan, suaminya yang non Katolik ini minta cerai, istrinya yang non Katolik ini juga minta cerai. Dan kalau terjadi perceraian, yang non Katolik nikah lagi bisa, tetapi yang Katolik tidak bisa. Maka
kalau memang mau nikah beda agama, tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa kalau memang berani, siap, dan tahu efek dan konsekuensinya, maju. Tapi tahu konsekuensinya, karena jangan sampai yang sering terjadi itu kadang dulu nikah beda agama, gagal, lalu mau nikah lagi, lalu datang ke gereja, karena susah, lalu ngomong gereja tidak adil, gereja tidak mengasihi umatnya. Saya ini kan mau mempertahankan iman dan lain sebagainya. Itu sering terjadi, itu juga sering terjadi. Maka perlu bisa tahu konsekuensinya, tahu efeknya terlebih dahulu kalau mau melangkah maju. Itu sih kurang lebih pengalaman saya. Ya masih banyak ya pengalaman, tapi kurang lebih terangkum dengan hal-hal seperti itu. Tuh. Wah, menarik banget sih pembahasannya Romo hari ini. Sekarang kan juga banyak kan ya kasus-kasus pacaran beda agama, terus pengen melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Ternyata banyak banget konsekuensi yang harus ditempuh sama pasangan gitu. Tapi sayang banget nih, kita udah di penghujung acara. Kira-kira Romo ada nggak nih pesan buat anak-anak muda sebelum kita tutup acara CBR kali ini? Oke, untuk teman-teman muda yang merencanakan menikah seagama maupun beda agama, ini untuk semuanya. Semua perkawinan itu ada efek dan konsekuensi, ada hal-hal yang harus diperjuangkan. Maka pesan saya sebenarnya kalau memang belum siap nikah, jangan nekat. Itu maksud saya. Mengapa saya katakan begitu? Karena perkawinan itu bukan sebuah hal yang bisa untuk main-main. Perkawinan itu tersuci, sakral, dan butuh keyakinan diri. Jangan karena terpaksa lalu menikah. Jangan karena hanya pengen mikir yang enak saja lalu menikah. Bukan itu yang dari perkawinan. Tapi kalau memang mau menikah, tolonglah memang sungguh-sungguh tahu soal efek perkawinan, apa yang harus dilakukan saat menikah. Lalu juga perlu tahu apa yang harus dilakukan untuk membahagiakan pasangannya, dan harus berani berkorban. Karena bagi saya, kalau kita mengatakan I love you gitu tapi tidak mau berkorban, itu omong kosong lah ya. Tapi aku mencintaimu itu tetap butuh pengorbanan. Maka ketika menikah itu yang dipikirkan jangan soal cateringnya apa, romonya siapa, ya itu ya penting. Tetapi yang paling penting adalah aku memang sudah siap, aku sudah bisa berkorban dulu. Karena tujuan perkawinan yang utama dalam gereja Katolik itu membentuk kebersamaan seumur hidup ya. Seumur hidup. Ini seumur hidup. Jadi kalau bosan nggak bisa diganti tuh. Jadi harus sungguh-sungguh yakin. Lalu juga yang tujuan yang kedua adalah bagaimana membahagiakan pasangan. Nah, kalau memang di situ sudah berani, sudah bisa, sudah mantap sungguh dan memahami soal perkawinan dengan konsekuensinya, majulah untuk menikah. Ini untuk yang seagama maupun yang beda agama maupun beda gereja ya, semuanya sama. Menurut saya perlu keyakinan dari dalam diri. Kalau Anda menikah karena terpaksa, menikah karena hal-hal yang membuat dirinya tidak yakin sungguh pada pasangannya, tolong please jangan nikah dulu. Diri utama itu. Wah, keren banget Romo. Buat dari meluangkan waktu buat tampil di CBR kali ini. Makasih ya Romo. Sama-sama. Terima kasih Romo. Sama-sama ya. Nah teman-teman, gimana nih hari ini? Seru banget kan pembahasan sama Romo Yudho hari ini. Selanjutnya teman-teman pengen kita bahas apa nih di CBR selanjutnya? Jangan lupa komen di bawah ya. Kita masih di mute. Jangan lupa juga teman-teman semua follow Instagram kita di @omkbintaran biar tahu segala informasi, segala kegiatan, segala konten selanjutnya yang akan diadakan oleh kami. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah. Dadah. Jumpa.